Sebenarnya masih banyak ternyata orang yang mikir jalan keluar tercepat itu adalah ke dukun, padahal banyak banget efek negatif yang akan timbul, kalau misalnya percaya dukun tuh bisa menyelesaikan masalah, secara instan. Nah, ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur, sebetulnya, nama dukun ini Yanto. Dia tuh pakai black magicnya gitu, yang bikin orang bisa dapetin kerjaan, atau orang yang dia incer. Dia bisa juga nyelakuin orang dengan cara santet. Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis, si Yanto ini udah terkenal lah. Tapi beberapa warga desa sana notice, Yanto itu suka dan lebih banyak nerima dalam ternyata kutip pasiennya itu cewek-cewek, dan gak dikit juga. Pasien-pasien Yanto itu cewek-cewek, yang umurnya di bawah 35-an tahun. Dia ini emang jadi dukun udah lama banget, dia sekarang umurnya 60 tahun, dan dia itu udah jadi dukun, dari sekitar umur 35-an tahun. Nah, dia bisa dapat kekuatan, atau black magic ini dari dia nyebar setan. Dia itu selalu ngasih sesajian, atau ngelakuin apapun yang setan ini, mau biar dia bisa sakti, biar dia itu bisa jadi dukun yang ampuh, dan terkenal gitulah di daerahnya. Nah, salah satu cara dia dalam ternyata kutip menyembah setan itu, adalah, dari dulu, di setiap malam Jumat, dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini. Setannya ini tuh kayak kuntilanak itu, cantik banget lah, tapi lidahnya si kuntilanak ini, selalu ada ularnya. Hal yang dia lakuin itu, ternyata berbuah hasil, tapi buruknya, dia itu jadi ketergantungan akan seks. Dia ngerasa berhubungan badan sama si sosok cewek ini tuh bener-bener enak banget. Tapi karena dia cuma bisa seks di setiap malam Jumat, hari-hari lainnya kosong dom, dia gak punya istri. Dia gak bisa ngelakuin hubungan badan seenak dan semaunya dia aja. Nah, saking gilanya, akhirnya Yanto ini ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkanlah ke pasien-pasiennya dia ini, yang mana makanya dia selalu ngambil pasien-pasien cewek muda ini. Nah, salah satu korban dari Yanto ini adalah Sarah, cewek umur 19 tahun. Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dia pengenin banget. Karena prospeknya bakal tinggi banget buat dapat kerjaan, dan bisa keluar negeri juga. Kalau misalnya dia masuk ke organisasi ini, dan kebetulan kan dia orang desa, yang aksesnya pasti gak gitu banyak kan. Nah, makanya Sarah mikir, ya sebisa mungkin apapun itu, caranya dia harus masuk ke organisasi ini. Nah, Sarah ini datanglah ke tempat prakteknya si Yanto. Di malam itu, dia datang sama temannya berdua, namanya Vivi. Pas ditanya sama Yanto kenapa mereka berdua ke tempat Yanto, ya dia jelasinlah alasan yang tadi dibilang sebelumnya. Di situ, Yanto tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin, dan syaratnya itu, katanya gak memberatkan Sarah sama sekali. Nah, Yanto nanya, "Batasan organisasi yang kamu mau masukin ini laki-laki atau perempuan?" Sarah jawab, "Laki-laki." Di situ Yanto ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah, biar pas atasannya itu lihat Sarah, atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini. Sarah semangat banget don, karena itu kan jadi hal kuat biar Sarah bisa masuk ke organisasi ini. Kan, pas sudah masuk ke sesi selanjutnya, Yanto itu nyuruh Vivi buat nunggu di luar kamar. Jadi, prakteknya ini di rumahnya Yanto sendiri, rumahnya kecil, cuma kayak petakan gitu. Cuma ada 2 kamar lahan, dan kalau misalnya keluar kamar, langsung ruang tamu gitu. Di situ Vivi nurut, karena yang ada urusan sama Yanto kan Sarah. Di dalam kamar ini, Sarah ini ajak ngobrol lah sama Yanto, pendekatan gitu biar akrab, ngobrol-ngobrol. Lama-lama Yanto ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin. Syaratnya adalah Sarah disuruh buka baju, biar Yanto bisa ngasih minyak di badannya Sarah. Yang katanya minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat. Awalnya, Sarah kaget dan bingung. Maksudnya kayak, kok harus buka baju segala gitu? Tapi Yanto bilang, kalau mau dapetin apa yang Sarah mau, ya harus ngelakuin ini kan. Yaudahlah, akhirnya Sarah terpaksa buka bajunya. Di situ, pas Sarah udah buka bajunya, Yanto bilang, "Dalaman kamu lepas juga." Nah, di situ Sarah takut banget. Karena takutnya Sarah dicabulin, atau gimana gitu sama Yanto ini. Tapi Yanto lagi-lagi bilang, "Enggak, ini emang bagian dari ritualnya. Saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Ini yang kamu mau, saya akan kasih." Dengan berat hati, akhirnya Sarah ngelakuin apa yang Yanto suruh. Sarah disuruh tiduran tuh. Nah,
Pas lagi tiduran, Yanto mulailah ngelakuin hal-hal kejinya. Dia kasih minyak ke badannya Sarah, pijit-pijit Sarah. Pokoknya di situ Sarah canggung banget. Tapi apa boleh buat Kapi, dan akhirnya, setelah 1 jam berlalu, Yanto ngelakuinlah tindakan asusila ini. Dia berhubungan badan sama Sarah. Di luar kamar, Vivi tuh bingung banget, kok lama banget gitu ritualnya? Tapi dia nunggu aja lah, karena apa boleh buat, kan disuruh nunggu di luar, dia nggak tahu apa-apa tuh di dalam kayak gimana. Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yanto, Vivi dengar dari luar, kalau di dalam kamar itu, ada suara cewek cekik-cekikan kenceng banget, kayak cewek serem ketawa gitu. Nah, di situ tuh Vivi takut banget ada suara cewek gitu dari dalam kamar. Vivi langsung tuh ngetok-ngetok kamar Yanto, tapi nggak ada tanggapan sama sekali dari dalam. Vivi teleponlah si Sarah, tapi ya, nggak diangkat sama Sarah sama sekali. Handphone Sarah kedengeran hidup dari luar sama Vivi, tapi nggak diangkat sama Sarah, karena Vivi takut temennya kenapa-napa, dan dia juga takut, karena suasana juga serem gitu. Akhirnya Vivi ngeberanin diri buat ngintip dari lubang kunci kamar itu. Vivi arahin satu matanya ke lubang kunci itu. Dan Vivi ngeliatlah, di dalam kamar itu apa yang terjadi. Tapi di situ Vivi lihat, Sarah lagi tiduran, dan lagi berhubungan badan sama Yanto. Tapi di situ, muka cewek itu bukan muka Sarah. Muka cewek itu, jadi muka cewek yang putih pucat banget, matanya merah, dan dari mulut cewek ini keluar ular gitu. Pas Vivi ngeliat itu, dia langsung teriak kencang banget, buat minta pertolongan dari warga-warga desa sana. Singkat cerita, ada beberapa warga yang datang ke rumah Yanto, dan ngedobrak pintu kamar Yanto. Pas warga desa udah masuk kamar Yanto, di situ mereka cuma ngeliat Sarahnya doang lagi tiduran. Si Yanto gak tahu kemana. Warga-warga desa itu langsung keliling desa buat cari Yanto semalaman. Warga desa ngiterin desanya, gak membuahkan hasil sama sekali, dan akhirnya, di tengah malam, sekitar jam 2-an pagi, akhirnya salah satu warga nemuin Yanto. Pas warga desa lagi keliling hutan, dia ngeliat Yanto lagi di tengah hutan, dan dia ngeliat, katanya, si Yanto itu lagi berhubungan badan sama kuntilanak. Buru-buru lah, di situ warga desa nangkep si Yanto, dan akhirnya Yanto itu diarak rame-rame sama warga desa sana. Katanya, Yanto itu gak dipenjara, Yanto dimasukin ke dalam satu rumah, di dalam hutan, dan Yanto itu dipasung, biar dia gak ngelakuin hal-hal bejat itu ke orang-orang lagi. Nah kabarnya, setiap warga desa yang lagi di hutan, dan lagi ngelewatin rumah itu, malam-malam, mereka sering dengar suara cewek teriak cekikikan dari dalam rumah, yang ada Yanto lagi dipasung itu. Jadi sampai dia udah dipasung itu, masih berhubungan badan sama kuntilanak itu. Lia masih tetap gak berhenti ngelakuin tindakan itu, tapi sama makhluk halus.